Bagi Gus Dur, kegelapan malam bukanlah waktu untuk tidur, melainkan waktu terbaik untuk rapat dengan penghuni alam barzah. Seringkali, beliau melakukan ekspedisi senyap, masuk ke pelosok desa, hanya untuk membangunkan para wali yang tertidur dalam kebisuan sejarah. Dialog rahasia apa yang biasa Gus Dur bicarakan saat duduk sendirian di pusara tua pada jam 2 pagi? Dukung channel ini untuk terus merekam jejak langkah spiritual Gus Dur. Silakan subscribe dan like, tulis Masya Allah di komentar. Semoga mata batin kita juga dibersihkan oleh Allah. Mari kita mulai ceritanya. Di panggung sejarah modern Indonesia, nama Kec Abdurrahman Wahid, atau yang lebih akrab disapa Gus Dur, terukir dalam berbagai dimensi yang saling bertolak belakang, namun membentuk satu harmoni yang menakjubkan. Bagi para cendekiawan barat dan pengamat politik, beliau adalah seorang pejuang demokrasi yang gigih, seorang intelektual kosmopolitan yang melahap pemikiran filsafat global, dan Presiden Republik Indonesia keempat yang berani membongkar kekakuan birokrasi otoritarian. Namun, bagi kaum Nahdliyin di akar rumput dan para pencari jalan spiritual di seantero Nusantara, gelar kepresidenan dan intelektualitas itu hanyalah pakaian luar belaka. Di mata mereka, Gus Dur adalah seorang waliullah kekasih Tuhan yang menyamar dalam balutan kemeja batik yang terkadang kusut, peci hitam yang sedikit miring, dan kacamata tebal yang menyembunyikan keterbatasan fisiknya. Keterbatasan penglihatan fisik Gus Dur adalah sebuah ironi kosmik yang seringkali membuat para pengawalnya geleng-geleng kepala ketika mata jasadinya perlahan-lahan meredup dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk melihat warna-warni dunia akibat glaukoma. Mata batinnya Bashirah justru terbuka lebar, menembus batas-batas dimensi ruang, waktu, dan material. Dari sekian banyak fenomena di luar nalar yang mengelilingi kehidupan cucu pendiri Nahdlatul Ulama NU ini, ada satu kebiasaan yang paling melegenda, paling membingungkan logika rasional, sekaligus paling syarat dengan makna metafisika. Kebiasaannya melakukan ziarah kunjungan ke makam di tengah malam buta, menuju tempat-tempat antah berantah yang bahkan tidak pernah tercatat dalam peta geografis maupun buku sejarah manapun. Bagi masyarakat awam, ziarah kubur adalah aktivitas ritual biasa untuk mendoakan kerabat yang telah tiada atau mencari keberkahan. Di makam tokoh agama terkenal seperti Wali Songo, semuanya memiliki jadwal yang jelas, lokasi yang terang benderang, dan fasilitas yang memadai. Namun, ziarah ala Gus Dur berada pada level frekuensi yang sama sekali berbeda. Gus Dur tidak hanya mengunjungi makam-makam besar yang sudah populer dan dibangun megah. Misi utamanya yang paling rahasia dan paling menguras energi adalah melacak, menemukan, dan membangunkan para wali mastur. Dalam tradisi tasawuf, wali mastur adalah para sufi tingkat tinggi atau kekasih Tuhan yang eksistensinya sengaja disembunyikan dari hiruk-pikuk dunia. Semasa hidupnya, mereka mungkin hanya bekerja sebagai petani miskin, penjual kayu bakar, atau orang gila di pasar Matsub. Mereka menyembunyikan keagungan spiritual mereka demi menghindari fitnah popularitas dan kesombongan. Ketika mereka wafat, maka mereka pun tersembunyi di tengah hutan lebat, di puncak bukit yang tak terjamah, atau terkubur di bawah semak belukar, di pelosok desa yang tak bernama. Tidak ada nisan pualam, tidak ada cungkup rukir, apalagi peziarah yang membacakan tahlil. Alam semestalah yang menjaga kerahasiaan mereka selama berabad-abad, hingga akhirnya seorang pria buta dari Ciganjur datang untuk menyapa mereka kembali. Mari kita putar waktu ke sebuah malam yang dingin di penghujung tahun 1990-an. Jam dinding di kediaman Ciganjur menunjukkan jam 1:30 dini hari. Suasana sangat sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan embusan angin malam yang menembus dedaunan. Sang ajudan dan sopir pribadi yang sedang terlelap di ruang istirahat tiba-tiba dikagetkan oleh ketukan tongkat di lantai. Gus Dur sudah berdiri di ambang pintu, mengenakan jaket sederhana dan peci hitamnya. "Siapkan mobil sekarang, kita berangkat," ucap Gus Dur dengan nada datar, namun memancarkan otoritas yang tidak bisa dibantah. Sang sopir, yang matanya masih merah karena kurang tidur, buru-buru meraih kunci mobil. Sambil menyalakan mesin, ia memberanikan diri bertanya, "Maaf Gus, kita mau pergi kemana malam-malam begini? Ke Jawa Timur? Ke Jawa Tengah? Atau ada rapat mendadak di Jakarta?" Gus Dur hanya tersenyum tipis, meraba jok mobil,
dan duduk dengan nyaman di kursi depan. Jalan saja dulu, nanti saya kasih tahu arahnya, jawabnya singkat. Dan dimulailah sebuah perjalanan absurd yang akan menguji kewarasan siapapun yang berada di balik kemudi. Mobil bergerak menembus kegelapan malam, menyusuri jalan tol yang lengang, lalu keluar menuju jalur pantai utara Pantura Jawa yang mulai diselimuti kabut tipis. Tidak ada peta yang dibuka. Tidak ada sistem navigasi GPS yang digunakan. Gus Dur bahkan menghabiskan sebagian besar perjalanan dengan mendengkur pelan, seolah-olah sedang tidur terlelap. Namun, disinilah letak kejanggalannya. Setiap kali mobil mendekati persimpangan yang membingungkan, tiba-tiba Gus Dur terbangun sedetik dan berkata, "Di depan ada pohon beringin besar, kamu belok kiri." Atau, "Setelah jembatan kecil ini, jangan ikuti aspal. Ambil jalan tanah ke kanan." Bagaimana mungkin seseorang yang secara medis buta total dan sedang tertidur pulas bisa mengetahui detail topografi jalanan gelap di pelosok desa dengan akurasi yang menyaingi radar militer? Sang sopir hanya bisa menelan ludah, merinding, dan menuruti setiap instruksi tersebut tanpa berani bertanya. Ia tahu, yang sedang melihat jalan saat ini bukanlah retina mata Gus Dur, melainkan frekuensi batinnya yang sedang dipandu oleh sinyal dari dimensi lain. Setelah berjam-jam berkendara menembus jalanan desa yang semakin menyempit, bergelombang, dan tidak ada penerangan jalan sama sekali, mobil akhirnya dipaksa berhenti. Mereka telah tiba di ujung jalan tanah yang berbatasan langsung dengan sebuah hutan bambu yang sangat lebat. Udara di tempat itu terasa jauh lebih dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. Suara burung hantu di kejauhan menambah kesan magis yang membuat bulu kuduk sang ajudan berdiri. "Kita turun di sini," instruksi Gus Dur. Ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Menapakkan kakinya di atas tanah yang basah oleh embun, ajudan segera bergegas mengambil senter dan memapah lengan Gus Dur. "Gus, ini hutan bambu, lebat sekali, gelap, gulita. Di depan hanya ada semak belukar setinggi dada. Kita mau mencari apa di tempat antah berantah seperti ini?" tanya sang ajudan dengan suara sedikit bergetar. Gus Dur melepaskan pegangan ajudannya, mengarahkan wajahnya ke tengah hutan bambu tersebut, dan menghirup udara malam dalam-dalam. Senyum kerinduan tersungging di bibirnya. "Kamu mungkin hanya melihat semak belukar," bisik Gus Dur dengan suara parau yang syarat akan emosi. Tapi di bawah rimbunan pohon bambu itu, terbaring seorang kekasih Allah yang telah menjaga tanah ini selama ratusan tahun, tanpa ada seorang pun yang menyapanya. "Beliau sedang memanggilku. Mari kita temui beliau." Dengan bertumpu pada tongkatnya, Gus Dur melangkah membelah semak belukar yang berduri, memasuki kegelapan hutan bambu, menuju sebuah titik koordinat spiritual yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang telah selesai dengan urusan dunianya. Ekspedisi pembukaan tabir sejarah yang tersembunyi baru saja dimulai. Malam semakin larut, dan hawa dingin menebal menjadi embun yang membasahi jaket para pejalan sunyi itu. Langkah kaki Kiej Abdurrahman Wahid menembus kerapatan hutan bambu di pelosok desa yang tak tercatat di peta itu, merupakan sebuah anomali fisika, sekaligus misteri ilahi. Sang ajudan dan sopir yang berjalan di belakangnya, meski dilengkapi dengan sorot lampu senter yang terang benderang, justru berulang kali tersandung akar pohon yang menonjol, terperosok ke dalam lubang lumpur, dan wajah mereka tak jarang tergores ranting bambu yang tajam. Ketakutan akan ular berbisa, serangga malam, atau entitas tak kasat mata, terus menghantui pikiran mereka yang masih terikat kuat pada dimensi material. Namun, pemandangan di depan mereka sungguh di luar nalar. Gus Dur, pria yang matanya telah divonis buta total oleh ilmu kedokteran modern, berjalan dengan ritme yang sangat teratur, mantap, dan tanpa keraguan sedikit pun. Tongkatnya mengetuk tanah dengan ketepatan matematis, seolah-olah ia sedang menyusuri karpet merah di istana kepresidenan, bukan membelah hutan liar yang sama sekali belum pernah ia kunjungi seumur hidupnya. Bagi Gus Dur, kegelapan malam yang pekat dan rimbunnya bambu liar bukanlah sebuah penghalang visual. Di alam mukasyafah, ketersingkapan tabir spiritual, tempat di mana mata batinnya beroperasi penuh, pepohonan fisik itu memudar, digantikan oleh pendaran cahaya dari koordinat gaib. Ia tidak sedang mencari sebuah bangunan fisik ciptaan manusia, melainkan sedang melacak frekuensi energi dari sebuah ruh suci
yang telah lama tertidur dalam pelukan bumi. Setelah berjalan sekitar 500 meter, menembus jantung hutan, di sebuah area yang tampak persis sama dengan bagian hutan lainnya, hanya berupa gundukan tanah, liat yang tertutup rapat oleh semak belukar, berduri dan tumpukan daun bambu kering. Langkah Gus Dur terhenti. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. "Kita sudah sampai," ucapnya pelan, memecah kesunyian malam. Sang ajudan menyapukan cahaya senternya ke sekeliling dengan kebingungan tingkat tinggi. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada cungkup makam berukir. Tidak ada pagar bata merah. Tidak ada sisa pembakaran kemenyan. Apalagi nisan bertuliskan nama. Tempat itu murni hanya sebuah gundukan tanah liar yang dibiarkan membusuk oleh waktu. "Tolong bersihkan daun-daun dan ilalang di depan saya ini," perintah Gus Dur dengan nada yang sangat lembut namun memancarkan otoritas spiritual yang tak terbantahkan. Sang ajudan dan sopir tanpa banyak tanya segera berlutut. Menggunakan tangan kosong, mereka menyingkirkan semak berduri, merobek akar-akar liar, dan menyapu tumpukan daun bambu basah yang tebal. Setelah beberapa menit menggali lapisan dedaunan tersebut, tangan sang ajudan menyentuh sesuatu yang keras dan luar biasa dingin. Ia mengarahkan senternya ke bawah. Di balik tanah basah itu, tersembul dua bongkahan batu sungai berukuran sedang, berlumut sangat tebal, tertancap dengan jarak sekitar 1,5 meter satu sama lain. Itu adalah nisan purba, batu yang tidak pernah dipahat oleh tangan pengrajin, tanpa inskripsi huruf Arab, apalagi tulisan Latin penanda identitas. Sebuah penanda makam paling bersahaja yang nyaris menyatu dengan alam. Tepat di saat batu itu tersingkap, rasa takut yang sejak tadi mencekik leher sang ajudan tiba-tiba menguap, digantikan oleh desir keharuan yang aneh dan merinding yang tak bisa dijelaskan. Atmosfer hutan yang semula terasa angker, gelap, dan mengancam, mendadak berubah menjadi sangat sejuk, damai, dan hening. Udara terasa ringan, seakan-akan alam liar di sekeliling mereka sedang menundukkan kepala untuk menghormati dua wali besar, yang satu masih bernapas, dan yang satu telah lama wafat, yang akhirnya kembali bersua. Gus Dur perlahan merendahkan tubuhnya, duduk bersila beralaskan daun kering, tepat di samping batu berlumut tersebut. Tangannya meraba permukaan batu nisan purba itu dengan penuh kelembutan, seolah sedang membelai wajah seorang ayah atau sahabat karib yang sangat dirindukannya. Bibirnya mulai bergerak merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Fatihah, kalimat tahlil, dan doa-doa khusus yang suaranya nyaris tak terdengar, melebur bersama desir angin malam yang menyapu daun bambu. Prosesi ziarah ini bukanlah sekadar monolog orang hidup yang mendoakan orang mati. Dalam tradisi kewalian kelas atas, ini adalah sebuah rabitah, sebuah dialog interaktif antar dimensi yang sangat intens. Kadang-kadang, Gus Dur tampak menganggukkan kepalanya pelan, tersenyum simpul, atau bahkan menitikan air mata dari balik kacamata tebalnya, merespon sebuah komunikasi batin yang sama sekali tidak bisa ditangkap oleh frekuensi telinga kedua pengawalnya, yang hanya bisa menunduk takzim. Setelah hampir 1 jam tenggelam dalam keheningan yang transenden, Gus Dur mengusapkan kedua tangannya ke wajah, menyudahi prosesi tersebut. Ia menarik napas panjang, sebuah napas kelegaan yang menuntaskan dahaga spiritual. Sang sopir yang sedari tadi duduk bersimpuh menahan dingin, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, memecah rasa penasarannya yang sudah diubun-ubun. "Ngapunten, maaf beribu maaf Gus. Sebenarnya, pusara siapakah ini? Kenapa makam seorang ulama besar dibiarkan sangat tersembunyi di tengah hutan liar dan tidak ada namanya sama sekali?" Gus Dur menoleh ke arah suara sang sopir. Wajahnya memancarkan pendar cahaya ketenangan yang luar biasa di bawah temaram senter. Beliau ini adalah salah satu tiang penyangga spiritual di tanah Jawa ini pada masanya, jawab Gus Dur dengan suara perlahan dan berat. Namanya tidak perlu disebut, karena beliau sendiri yang meminta kepada Allah untuk menghapus namanya dari ingatan manusia. Di masa lalu, beliau adalah seorang wali mastur, seorang kekasih Tuhan tingkat tinggi, yang menyamar menjadi rakyat jelata. Beliau mungkin hanya hidup sebagai pencari kayu bakar, atau petani gurem yang sering diremehkan orang. Beliau dengan sadar memilih jalan humul, jalan mengubur eksistensi diri.
Beliau lari menghindar dari gemerlapnya dunia, menolak popularitas, menjauhi panggung kekuasaan, dan membenci pujian manusia agar cintanya kepada Allah tetap murni dan tidak terbagi sedikitpun oleh kesombongan. Penjelasan Gus Dur itu bagaikan tamparan keras tak berwujud bagi peradaban modern yang kini sedang dijangkiti oleh penyakit narsisisme akut. Di era di mana manusia berlomba-lomba mencari panggung, memamerkan kebaikan di depan publik, dan mendambakan tepuk tangan atas amal ibadahnya, berbaring seorang raksasa spiritual di balik rimbunnya hutan bambu yang justru meminta alam untuk melupakan namanya. Bagi Sang Wali Mastur, diakui oleh penduduk bumi adalah sebuah kehinaan jika dibandingkan dengan dikenal oleh penduduk langit. Tugas kita malam ini hanya untuk menyapa dan mengucapkan salam, memberitahu beliau bahwa masih ada yang mengingat pengorbanan sunyinya, dan meminta doa restu untuk keselamatan bangsa ini, tambah Gus Dur sambil bersiap untuk berdiri, dibantu oleh ajudannya. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, sebuah jembatan penghubung antara masa lalu, yang sengaja dikubur dan masa kini, yang terlalu bising, telah dibangun kembali oleh seorang kiai buta. Dan saat mobil perlahan meninggalkan batas desa tersebut, menyongsong fajar yang mulai merekah di ufuk timur, rahasia Sang Wali Mastur kembali dititipkan pada keheningan hutan. Ia dibiarkan tetap tertidur dalam damai, aman dari jangkauan keserakahan duniawi manusia, menunggu hingga mata batin berikutnya datang untuk menyapa. Fajar merekah di ufuk timur, mengusir sisa-sisa kabut malam yang sedari tadi menyelimuti pedesaan di pesisir utara Jawa. Suara kokok ayam hutan mulai bersahutan, menandakan kembalinya roda kehidupan material bagi para penduduk desa yang lugu. Mobil sedan hitam berplat nomor ibu kota yang membawa Gus Dur dan rombongan kecilnya telah lama menghilang dari pandangan, kembali berbaur dengan hiruk-pikuk lalu lintas jalan tol menuju rutinitas duniawi. Namun, di desa kecil yang nyaris tak memiliki nama di peta tersebut, kedatangan Sang Kiai Buta di tengah malam buta telah meninggalkan sebuah jejak fisik dan psikologis yang akan memicu gempa kultural yang luar biasa. Realitas spiritual yang terjadi di dimensi tak kasat mata kini mulai merembes masuk dan bertabrakan dengan realitas sosial masyarakat awam. Pagi itu, Mbah Karyo, seorang petani tua pencari rumput dan rebung, memanggul keranjangnya, berjalan menyusuri jalan setapak di pinggiran desa. Tujuannya adalah batas ladang yang bersebelahan langsung dengan Alas Wangi, sebutan warga setempat untuk hutan bambu lebat yang malam tadi disinggahi oleh Gus Dur sejak zaman kakek buyutnya. Alas Wangi dikenal sebagai kawasan wingit angker. Tidak ada warga desa yang berani menebang bambu di sana, apalagi memasukinya setelah matahari terbenam. Mitos lokal yang diwariskan turun-temurun menyebutkan bahwa hutan itu dijaga oleh demit, roh halus, dan genderuwo makhluk gaib raksasa yang tak segan mencelakai siapapun yang berani mengusik ketenangan mereka. Ketakutan animistik ini telah mengakar begitu kuat, memenjarakan nalar warga desa dalam kabut klinik selama berabad-abad. Namun, langkah Mbah Karyo pagi itu terhenti tiba-tiba. Mata tuanya membelalak menatap jalan tanah di depannya. Di atas lumpur basah sisa hujan gerimis semalam, tercetak dengan sangat jelas jejak roda mobil yang berukuran cukup besar. Di desa terpencil yang jalannya berbatu ini, jangankan mobil mewah, sebuah gerobak sapi pun jarang melintas di ujung ladang yang berbatasan dengan hutan mematikan tersebut. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Mbah Karyo mengikuti jejak roda itu yang berakhir tepat di bibir hutan bambu. Di sana, ia melihat ranting-ranting bambu yang patah, rumput gajah yang rebah ke tanah, dan duri-duri semak belukar yang disingkirkan paksa, membentuk sebuah lorong setapak yang baru saja dibuat. Seolah-olah ada seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menerobos masuk ke jantung kegelapan Alas Wangi tadi malam. Pikiran rasional Mbah Karyo langsung bekerja. Dalam benaknya, hanya ada satu kelompok manusia yang cukup nekat untuk memasuki tempat angker di tengah malam. Komplotan pencari harta karun atau pemburu benda pusaka. Berbekal sebilah sabit di tangan yang gemetar, Mbah Karyo memberanikan diri menyusuri lorong buatan tersebut. Jantungnya berdebar kencang. Setelah berjalan puluhan meter ke dalam, ia tiba di sebuah tanah lapang kecil. Alih-alih menemukan lubang galian harta karun, ia justru menemukan pemandangan yang membuat lututnya lemas. Di tengah area itu, tumpukan daun bambu busuk telah dibersihkan. Dua bongkah batu kali
purba berlumut hijau, berdiri tegak, memancarkan aura kesucian yang membuat bulu kuduk berdiri. Lebih mengejutkan lagi, tidak ada aroma kemenyan, bunga kantil, atau sisa sesajen klenik, seperti yang biasa ditinggalkan oleh para pemuja roh. Yang tersisa di udara hanyalah keheningan yang luar biasa damai, dan samar-samar sebuah aroma wangian lembut, yang tidak berasal dari bunga manapun di hutan itu. Mbah Karyo berlari lintang pukang keluar dari hutan. Keranjangnya tertinggal, entah di mana. Ia berlari menuju balai desa sambil berteriak-teriak, memanggil kepala desa lurah dan kiai sepuh kampung setempat. Dalam hitungan jam, kabar penemuan itu menyebar seperti api membakar jerami kering. Penduduk desa berbondong-bondong berkumpul di serambi masjid kampung. Kehebohan pecah. Sebagian pemuda yang emosional merasa marah, mengira desa mereka telah disusupi oleh penyihir atau pencari pesugihan yang melakukan ritual hitam di alas angker. Namun, di tengah perdebatan yang riuh rendah itu, seorang peronda malam angkat bicara dengan suara bergetar. Ia bersumpah bahwa sekitar pukul 2 dini hari, saat ia sedang berjaga di pos kamling depan jalan raya desa, ia melihat sebuah sedan hitam mulus melintas tanpa suara. Kaca jendelanya setengah terbuka, dan dari dalam mobil itu, ia melihat sosok seorang pria gemuk berkacamata tebal dan berpeci hitam yang sedang tertidur lelap. Mendengar ciri-ciri tersebut, kiai sepuh kampung yang sedari tadi hanya diam mendengarkan sambil memutar tasbihnya, tiba-tiba menghentikan gerak jarinya. Wajahnya memucat, namun matanya berbinar menyiratkan kepahaman yang mendalam. Kiai tersebut tahu persis siapa sosok pria berkacamata tebal yang gemar berkelana di malam hari itu. Astagfirullahalazim, gumam sang kiai sepuh. Suaranya parau menahan tangis haru yang tiba-tiba meledak. Ia berdiri dan memandang seluruh warga desa yang kebingungan. Kalian sungguh penduduk desa yang merugi selama beratus-ratus tahun. Kalian mengira Alaswangi itu tempat persinggahan genderuwo, tempat sarang demit dan dedemit yang harus ditakuti. Ketahuilah, tadi malam desa kita ini baru saja didatangi oleh salah satu ulama terbesar dan kekasih Allah di tanah Jawa. Beliau, Gus Dur, jauh-jauh datang dari ibu kota bukan untuk mencari harta karun, melainkan untuk memberikan penghormatan. Kiai sepuh itu menunjuk ke arah hutan bambu dengan tangan bergetar. Batu di tengah hutan yang ditemukan Karyo itu bukanlah tempat pesugihan. Itu adalah makam aulia, makam seorang waliullah agung yang telah lama menyembunyikan dirinya dari dunia. Beliau tertidur di sana, menjaga tanah kita. Sementara kita malah menuduhnya sebagai sarang hantu, karena kebodohan dan dangkalnya ilmu agama kita. Tadi malam, wali yang masih hidup telah datang untuk membangunkan wali yang tertidur. Pernyataan sang kiai menghantam kesadaran kolektif warga desa, bagaikan petir di siang bolong. Tiba-tiba, rasa takut yang mistis dan animistik itu luruh seketika, berganti dengan rasa takjub, malu, dan penghormatan tauhid yang mendalam. Mereka menyadari betapa piciknya mereka selama ini. Tanpa disadari, langkah kaki Gus Dur malam itu tidak hanya sekadar menyingkap tumpukan daun bambu yang menutupi nisan purba. Gus Dur sesungguhnya sedang melakukan sebuah operasi bedah sosial. Dengan cara yang sangat sunyi, tanpa satupun ceramah panjang lebar di mimbar, ia telah berhasil menghancurkan mitos klinik, mengikis ketakutan warga pada tahayul, dan mengembalikan kesadaran spiritual desa tersebut ke jalur tauhid yang lurus. Sore harinya, pemandangan luar biasa terjadi. Puluhan warga desa, dipimpin oleh sang kiai, berjalan beriringan memasuki Alaswangi yang selama berabad-abad dihindari. Mereka tidak membawa sesajen, melainkan membawa cangkul, sapu lidi, dan tikar. Mereka bergotong royong membersihkan jalan setapak, merapikan area sekitar batu nisan, dan duduk melingkar membacakan tahlil. Tempat yang dulunya memancarkan teror gelap itu, kini bermutasi menjadi situs ziarah yang memancarkan cahaya keberkahan. Sang wali mastur memang telah ditemukan. Namun, keajaiban sesungguhnya adalah bagaimana Gus Dur berhasil membangunkan jiwa warga desa yang selama ini mati suri, tertidur dalam pelukan tahayul. Peristiwa tersingkapnya nisan purba di balik rimbunnya Alaswangi hanyalah satu noktah kecil dari bentangan kanvas raksasa pengembaraan spiritual K.H. Abdurrahman Wahid di tahun-tahun berikutnya.
Rentetan kejadian serupa penemuan makam tersembunyi di tengah hutan, di puncak bukit berbatu, hingga di pekarangan belakang rumah warga, yang tak menyadari bahwa mereka tidur di atas pusara seorang sufi, terus bermunculan di berbagai pelosok Nusantara, mulai dari ujung pesisir utara Jawa, pegunungan selatan, hingga menyeberang ke Sumatera, dan semenanjung Malaya. Fenomena ini mau tidak mau memantik sebuah pertanyaan besar di kalangan rasionalis, akademisi, dan bahkan para pengurus Nahdlatul Ulama sendiri. Dari mana sebenarnya Gus Dur mendapatkan informasi koordinat makam-makam tersebut? Apakah ia memiliki sebuah peta kuno rahasia warisan Wali Songo yang disembunyikan dari publik? Kelak, ketika Gus Dur menduduki kursi sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, ia memiliki akses kendali penuh atas instrumen intelijen negara yang paling canggih. Ia bisa memanggil Kepala Badan Intelijen Negara BIN, memerintahkan pengerahan satelit, menyadap komunikasi, dan mengerahkan ribuan agen telik sandi di lapangan. Namun, jauh sebelum fasilitas kenegaraan itu berada di genggamannya, Gus Dur sesungguhnya telah mengoperasikan sebuah jaringan informasi yang jauh lebih presisi, tidak bisa disadap, dan beroperasi melampaui hukum fisika. Jaringan ini di kalangan santri dan kaum sufi sering disebut sebagai intelijen spiritual atau radar langit. Berbeda dengan intelijen negara yang bekerja mengumpulkan serpihan informasi material dari para informan. Intelijen spiritual Gus Dur beroperasi di alam mukasyafah, ketersingkapan tabir. Dalam kosmologi tasawuf tingkat tinggi, ruang dan waktu bukanlah sebuah garis lurus yang memenjarakan, melainkan sebuah hamparan transparan. Bagi seorang waliullah yang mata batinnya telah disepuh oleh zikir dan peniadaan ego, sinyal-sinyal dari masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka terus beresonansi di alam semesta. Gus Dur memiliki antena batin yang mampu menangkap resonansi tersebut. Seringkali, informasi tentang keberadaan seorang wali mastur wali yang tersembunyi tidak datang melalui pencarian aktif, melainkan datang sebagai sebuah undangan gaib. Ruh sang wali yang telah ratusan tahun wafat itulah yang secara metafisik memanggil Gus Dur untuk datang menyapa, karena telah tiba ketetapan waktunya bagi makam tersebut untuk diziarahi dan memberikan manfaat bagi umat manusia di sekitarnya. Namun, Gus Dur tidak bekerja sendirian dalam kekosongan ruang hampa. Di dunia fisik, radar langit ini ditopang oleh sebuah jaringan eksklusif para kiai kos kiai khusus atau pilihan, dan para kiai musafir ulama pengembara yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Jaringan ini adalah sekumpulan manusia-manusia langit yang menyembunyikan kehebatannya di balik kesederhanaan sarung dan kopiah lusuh. Mereka tidak pernah menggelar rapat formal, tidak pernah bertukar surat menyurat, apalagi menggunakan telepon. Komunikasi mereka terjadi di ruang-ruang hening sepertiga malam terakhir, melalui medium ruya sadikah, mimpi yang benar, firasat batin, dan isyarah pertanda alam. Suatu ketika, seorang ajudan bersaksi tentang bagaimana jaringan intelijen spiritual ini bekerja secara kasat mata, namun sama sekali tidak bisa dipahami oleh logika awam. Gus Dur memerintahkan mobilnya melaju ke sebuah pesantren kecil di pelosok Jawa Tengah untuk menemui seorang kiai sepuh yang sangat wara, menjauhi keduniawian. Setibanya di sana, Gus Dur dipersilakan masuk ke ruang tamu yang hanya beralaskan tikar pandan. Sang kiai sepuh keluar membawa 2 cangkir kopi hitam. Ajudan yang duduk agak jauh, bersiap mencatat pembicaraan penting apa yang akan terjadi. Namun, selama hampir 1 jam, kedua tokoh besar itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya duduk berhadapan, menyesap kopi sesekali, tersenyum, menganggukkan kepala, dan menatap ke arah ruang kosong. Kesunyian itu terasa sangat padat dan menekan dada. Setelah kopi habis, Gus Dur pamit, mencium tangan sang kiai sepuh, dan kembali ke mobil. Begitu pintu mobil ditutup, Gus Dur langsung memberikan instruksi yang sangat detail kepada sopirnya. Maju sekitar 20 km dari sini, nanti ada pertigaan pohon asam belok kanan. Ikuti jalan tanah sampai ketemu gumuk bukit kecil. Di atas gumuk itu ada pohon beringin kembar. Di tengah-tengahnya ada makam Kiai Fulan, ulama Linuih zaman Mataram yang babat alas desa ini. Kita ke sana sekarang. Sang ajudan hanya bisa melongo. Kapan informasi seakurat GPS itu diberikan? Bagi sang ajudan, pertemuan tadi hanyalah acara minum kopi dalam diam. Namun bagi Gus Dur dan Kiai sepuh tersebut,
Dalam keheningan 1 jam itu, bertriliun-triliun byte data spiritual, sejarah masa lalu, dan koordinat gaib telah ditransfer tanpa menggunakan frekuensi suara. Mengapa Gus Dur menghabiskan begitu banyak energi, waktu, dan biaya untuk memetakan kembali jaringan makam-makam kuno ini? Bagi para penganut tasawuf Nusantara, jawabannya terletak pada konsep paku bumi. Bumi Indonesia, dengan segala kompleksitas demografi, benturan politik, dan ancaman bencana alamnya, diyakini tidak hanya ditopang oleh lempeng tektonik, melainkan juga ditopang oleh paku-paku spiritual. Makam para kekasih Allah ini adalah titik-titik pancaran rahmat. Mereka adalah jangkar gaib yang menetralisir energi negatif dari kemaksiatan dan keserakahan manusia yang hidup di atasnya. Dengan menyusuri hutan, mendaki bukit, dan membuka tabir, nisan tanpa nama tersebut. Gus Dur sesungguhnya sedang melakukan sebuah inspeksi tata ruang spiritual bangsa. Ia sedang memastikan bahwa simpul-simpul paku bumi Nusantara ini tetap terjaga. Tahlil dan doa kembali dialirkan ke sana, dan energi kebaikan dari para leluhur suci itu diaktifkan kembali untuk melindungi bangsa Indonesia dari kehancuran total. Di tengah krisis multidimensi yang sering melanda, jaringan intelijen spiritualnya bekerja siang dan malam, merajut kembali benang-benang sejarah yang terputus, mengikat masa lalu yang dilupakan dengan masa depan bangsa yang penuh dengan ketidakpastian. Di dalam dunia tasawuf Nusantara, ada sebuah pepatah kuno yang berbunyi, puncak dari ilmu spiritual bukanlah ketika engkau bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, melainkan ketika engkau bisa tertawa menertawakan kebodohanmu sendiri dan tersenyum melihat canda tawa alam semesta. K.H. Abdurrahman Wahid adalah manifestasi paling sempurna dari pepatah tersebut. Jika wajah ortodoksi agama seringkali tampil dengan dahi yang berkerut, tatapan yang menghakimi, dan penuh dengan peringatan akan neraka, Gus Dur justru membawa agama turun ke bumi melalui medium yang paling melegakan jiwa manusia, humor. Namun, siapa sangka bahwa selera humor tingkat dewa ini ternyata tidak hanya berlaku di alam manusia yang masih bernapas, melainkan juga menembus batas dimensi hingga ke alam barzah. Para wali mastur yang telah wafat ratusan tahun lalu, rupanya juga memiliki selera guyonan candaan kosmik yang luar biasa eksentrik. Mari kita tinggalkan sejenak narasi tentang makam-makam angker di puncak gunung sunyi atau di tengah hutan bambu lebat yang membuat bulu kuduk berdiri. Kisah kali ini bergeser ke sebuah subuh yang basah di salah satu kota kabupaten di pesisir Jawa Timur. Seperti biasa, insting spiritual atau radar langit Gus Dur kembali menangkap sebuah sinyal kuat. Ada seorang kekasih Tuhan yang memanggilnya minta disapa. Ajudan dan sopir pun bersiap, memperkirakan bahwa mobil akan kembali membelah kegelapan menuju daerah terpencil yang minim akses jalan raya. Mereka bahkan sudah menyiapkan senter besar, sepatu bot karet, dan mental untuk menghadapi jalanan berlumpur di tengah sawah. Namun, kali ini instruksi arah dari Gus Dur terasa sangat janggal. Alih-alih mengarahkan mobil keluar dari peradaban kota menuju wilayah pinggiran yang sepi, tongkat komando gaib sang kiai justru mengarahkan sedan hitam itu masuk tepat ke jantung keramaian urat nadi ekonomi kelas bawah. Mobil itu perlahan merayap membelah kerumunan manusia, becak yang parkir sembarangan, dan gerobak-gerobak sayur. Mereka tiba di sebuah pasar tradisional terbesar di kota tersebut. Pasar tradisional pada pukul 3 subuh bukanlah tempat yang sunyi. Itu adalah arena pertempuran hidup yang paling bising, paling kotor, dan paling profan. Bau amis ikan laut yang baru diturunkan dari pikap bercampur dengan aroma tajam bawang merah, sayuran busuk yang terinjak-injak di tanah becek, serta keringat para kuli panggul yang bertelanjang dada. Suara tawar-menawar yang keras, teriakan pedagang, dan klakson becak bersahutan memekakan telinga. Sang ajudan menatap keluar jendela mobil dengan dahi berkerut tajam. Ia menoleh ke belakang, menatap Gus Dur yang sedang duduk tenang. "Ngapunten Gus, apakah kita tidak salah jalan? Ini pasar induk kabupaten, macet, becek, dan bau amisnya luar biasa. Tidak ada kuburan atau makam keramat di sekitar sini. Makam para bupati dan sesepuh kota ada di kompleks alun-alun di utara sana," ucap ajudan dengan penuh keraguan. Mengira sistem navigasi batin kiainya
sedang mengalami gangguan sinyal. Gus Dur hanya tersenyum lebar, senyum khasnya yang menyiratkan teka-teki, tak tertebak. "Siapa bilang kita mau ke makam bupati? Parkir saja mobilnya di dekat los ikan itu. Kita turun sekarang." Perintahnya santai, dengan perasaan campur aduk antara bingung, malu, dan enggan. Ajudan dan sopir memapah Gus Dur turun dari mobil. Sepatu sang kiai langsung menginjak genangan air keruh sisa hujan. Mereka berjalan tertatih-tatih, memasuki lorong pasar yang sempit dan remang-remang, berdesakan dengan ibu-ibu yang sedang sibuk memilih tomat dan tengkulak ayam yang sedang memotong unggas. Beberapa pedagang yang mengenali wajah Gus Dur menghentikan aktivitas mereka sejenak, melongo keheranan melihat toko besar nasional itu berjalan di tengah pasar yang becek. Mengira Gus Dur sedang melakukan inspeksi harga sembako mendadak, langkah Gus Dur akhirnya terhenti, tepat di sebuah pertigaan lorong sempit di antara los sayur mayur dan lapak penjual tempe. Di tempat itu, tidak ada sepetak tanah kosong pun. Tepat di bawah kaki Gus Dur, terdapat sebuah meja kayu reot, milik seorang mbok tua penjual bumbu dapur, yang sedang sibuk melayani pembeli. Di bawah meja kayu itu, berserakan kulit bawang, tanah becek, dan air bekas cucian sayur. Tanpa mempedulikan sekelilingnya yang riuh rendah, Gus Dur tiba-tiba berhenti, memegang tongkatnya erat-erat, dan yang paling mengejutkan, ia tertawa terkekeh. Kekeh bahunya berguncang. Gus Dur tertawa begitu lepas di tengah los sayur yang bau amis itu. "Ya Allah, sampean ini ada-ada saja," gumam Gus Dur di sela-sela tawanya. Berbicara kepada sesuatu atau seseorang yang hanya bisa dilihat oleh mata batinnya. "Wali kok makamnya di bawah meja penjual terasi? Sampean ini memang wali ambeling nakal atau jahil?" Sang ajudan dan para pedagang di sekitarnya hanya bisa terdiam membeku, saling pandang dengan tatapan penuh kebingungan. Setelah tawa renyahnya mereda, Gus Dur perlahan mengangkat kedua tangannya, lalu memanjatkan doa Al-Fatihah dengan khusyuk. Tepat di depan meja kayu, sang embok penjual bumbu yang kini gemetar ketakutan, mengira dirinya berbuat salah. Doa itu singkat, padat, namun diliputi aura kedamaian yang aneh, seakan membius lorong pasar yang bising itu menjadi hening seketika. Setelah mengusap wajah, Gus Dur menoleh ke arah ajudannya yang masih terbengong-bengong. Dengan suara pelan namun sangat jelas, Gus Dur mulai menyingkap rahasia kosmik yang sangat mencengangkan itu. "Kalian bingung kenapa saya berdoa menghadap meja sayur ini? Di bawah tanah yang kalian injak ini, di bawah kulit bawang dan beceknya air pasar ini, terbaring jasad seorang kekasih Allah yang sangat luar biasa. Beliau adalah penganut tarekat Malamatiyah kelas berat." Terang Gus Dur, Malamatiyah dalam tradisi Sufi adalah jalan spiritual di mana seorang wali sengaja melakukan hal-hal yang membuat dirinya dicela, dihina, dan diremehkan oleh masyarakat demi menyembunyikan derajat kesuciannya agar hatinya tidak terjangkit penyakit ujub, bangga diri. Semasa hidupnya, beliau ini sangat humoris dan paling tidak suka dihormati sebagai orang suci. Lanjut Gus Dur sambil tersenyum. Maka dari itu, ketika beliau wafat, beliau memilih makamnya kelak tertimpa dan tergusur oleh bangunan pasar. Beliau sengaja ingin pusaranya diinjak-injak oleh sandal jepit para kuli panggul, ketetesan darah ikan, dan tertutup oleh tumpukan sampah sayur. Beliau lebih suka menemani keringat rakyat kecil yang sedang berjuang mencari nafkah halal, daripada dimakamkan di cungkup megah berlantai marmer, namun hanya dikunjungi oleh para politisi yang mencari kekuasaan. Penjelasan Gus Dur itu bagaikan guntur filosofis yang menyambar pikiran sang ajudan. Tiba-tiba, bau amis ikan dan sayur busuk itu tak lagi terasa menjijikkan. Pasar tradisional yang kumuh itu mendadak bermutasi menjadi sebuah masjid raksasa yang sangat suci. Di sanalah hakikat ibadah yang sesungguhnya terjadi, di mana manusia-manusia kecil berpeluh keringat menolak mengemis, berdagang dengan jujur untuk menghidupi keluarga mereka. Dan sang wali agung itu, dengan selera humornya yang melampaui zaman, memilih untuk berbaring di bawah kaki mereka, memberikan berkah dalam diam, tanpa perlu diabadikan dalam prasasti emas. Di tangan seorang Gus Dur, sebuah makam yang hilang, tidak hanya ditemukan, tetapi juga mengubah cara kita melihat di mana letak kesucian yang sesungguhnya. Di pentas perpolitikan dan sosial kemasyarakatan Indonesia,
K.H. Abdurrahman Wahid selalu identik dengan satu julukan agung yang melekat erat pada namanya, Bapa Pluralisme. Dunia mengenal beliau sebagai tokoh garis depan yang pasang badan membela kelompok minoritas, mencabut larangan perayaan Imlek bagi etnis Tionghoa, dan merangkul pemeluk agama lain dengan penuh kehangatan. Bagi para pengamat politik dan sosiolog, sikap Gus Dur ini seringkali ditafsirkan semata-mata sebagai strategi kebangsaan, sebuah manuver demokratis untuk menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Namun, bagi mereka yang pernah mendampingi langkah kaki beliau di sepertiga malam terakhir, pluralisme Gus Dur bukanlah sekadar produk pemikiran intelektual atau konstitusi buatan manusia. Pluralisme Gus Dur berakar jauh di kedalaman samudera spiritualitas tasawuf, sebuah pemahaman hakikat kebenaran sejati yang melampaui baju luar dogma teologi. Untuk memahami akar dari pemikiran yang melampaui zaman tersebut, kita harus kembali mengikuti jejak ban mobil sedan hitam yang membelah dinginnya udara malam. Kali ini, radar gaib sang kiai nyentrik mengarah ke sebuah kota tua di kawasan dataran tinggi Jawa Tengah. Sebuah kota yang sejak era kolonial Hindia Belanda dikenal sebagai pusat penyebaran agama Kristen dan Katolik. Dipenuhi dengan bangunan-bangunan bergaya, arsitektur Eropa klasik. Jam di dashboard mobil baru saja menunjukkan jam 2:15 dini hari ketika Gus Dur yang sedari tadi terlelap, tiba-tiba bersuara memecah kesunyian. Terus saja, lewati alun-alun, nanti di perempatan lampu merah yang ada patung pahlawannya, kamu belok kiri, berhenti di depan gerbang besi yang tinggi, instruksi Gus Dur sambil membetulkan letak pecinya. Sang sopir menuruti perintah itu dengan saksama. Mobil melaju pelan, menyusuri jalanan aspal yang basah oleh sisa gerimis, melewati deretan pohon mahoni besar, hingga akhirnya berhenti tepat di depan sebuah bangunan megah yang menjulang membelah kegelapan malam. Sang ajudan menatap keluar jendela, matanya terbelalak, dan jantungnya serasa berhenti berdetak selama sekian detik. Di depan mereka berdiri tegak sebuah gereja Katolik tua peninggalan Belanda, lengkap dengan menara loncengnya yang menjulang tinggi. Jendela kaca patri yang samar-samar memantulkan cahaya lampu jalan, dan sebuah salib besar di puncak atapnya. Kepanikan seketika menyergap sang ajudan. Jika berkunjung ke hutan angker atau pasar becek masih bisa diterima oleh akal sehat kaum Nahdliin, maka parkir di depan gereja pada pukul 2 pagi adalah sebuah potensi skandal yang mengerikan. Bayangkan saja tajuk utama koran esok hari jika ada wartawan yang melihat malam-malam Ketua Umum PBNU kunjungi gereja. Cari apa? Keringat dingin mulai mengucur di dahi sang ajudan. Ia menoleh ke arah Gus Dur dengan suara bergetar. Gus, nyuwun pangapunten, mohon maaf sekali. Radar panjenengan sepertinya sedikit meleset malam ini. Ini bukan pesantren, bukan masjid, bukan juga tanah lapang. Ini gereja Katolik peninggalan Belanda, Gus. Sangat tidak mungkin ada makam waliullah di dalam kompleks gereja. Mari kita putar balik saja sebelum ada orang yang melihat. Bujuk sang ajudan, setengah memohon. Gus Dur terkekeh pelan. Sebuah tawa yang selalu muncul saat ia melihat betapa sempitnya rasionalitas manusia. Siapa bilang radar saya meleset? Justru karena ini gereja, kita harus turun. Yang namanya kekasih Allah itu tidak pernah membedakan di tanah mana ia harus beristirahat. Ayo, ketuk gerbangnya. Minta izin sama penjaganya, kita mau masuk ke halaman belakang. Dengan kaki yang terasa seberat timah, ajudan itu turun menembus udara dingin, mengetuk gerbang besi yang terkunci rapat. Seorang penjaga malam gereja, atau mungkin seorang koster, keluar dengan wajah mengantuk dan penuh curiga. Namun, ketika kaca mobil diturunkan dan ia melihat wajah Gus Dur yang khas sedang tersenyum ramah, kebingungannya berubah menjadi ketakjuban yang luar biasa. Tanpa banyak bertanya, koster itu membukakan pintu gerbang lebar-lebar, mempersilakan sang tokoh muslim karismatik itu memasuki wilayah suci umat Kristiani. Gus Dur berjalan perlahan, dipapa oleh ajudannya, melewati lorong samping gereja, menuju area taman belakang yang ditumbuhi rumput hias dan beberapa pohon Kamboja tua. Di salah satu sudut taman yang agak tersembunyi, di bawah bayang-bayang tembok tebal bangunan gereja, langkah Gus Dur terhenti. Tidak ada nisan bertuliskan huruf Arab di sana, hanya sebuah gundukan tanah tua yang berbatasan langsung
dengan fondasi bangunan kolonial. Di titik itulah, sebuah pemandangan yang menggetarkan jiwa dan meruntuhkan segala tembok prasangka teologisis terjadi. Gus Dur, seorang kiai besar penopang tradisi Islam Nusantara, duduk bersila dengan sangat khusyuk di tanah milik sebuah gereja. Di bawah naungan bayangan salib yang terpantul dari sinar bulan, Gus Dur mengangkat kedua tangannya, merapalkan untayan surat Yasin, tahlil, dan doa-doa tasawuf dengan suara lirih yang mengalun harmonis bersama embusan angin malam. Dua dimensi keimanan yang selama ini sering kali dibenturkan oleh ego manusia, malam itu melebur menjadi satu simfoni kepasrahan yang luar biasa indah di hadapan Sang Pencipta. Seusai berdoa, Gus Dur mengusap wajahnya dan tersenyum ke arah ajudannya yang masih berdiri kaku bagaikan patung batu. "Kamu pasti masih bingung kan? Kenapa ada makam wali agung di halaman belakang gereja?" tanya Gus Dur, membuka ruang dialog metafisika. Sang ajudan hanya bisa mengangguk pelan. Gus Dur pun mulai mengurai benang merah sejarah dan hakikat ketuhanan yang sangat menakjubkan. Jauh sebelum Belanda datang ke Nusantara ini dan membangun gereja besar ini, tanah ini dulunya adalah sebuah padepokan yang sunyi. Sang wali yang berbaring di bawah tanah ini adalah seorang ulama yang mengajarkan cinta kasih universal, rahmatan lil alamin. Ketika beliau wafat dan dimakamkan di sini, waktu pun berlalu. Zaman berubah, Belanda datang, menggusur tanah ini, dan membangun rumah ibadah mereka tepat di atasnya. Gus Dur terdiam sejenak, membiarkan keheningan malam menyerap kata-katanya. Namun, apakah sang wali marah makamnya berada di lingkungan gereja? Sama sekali tidak. Dalam pandangan hakikat kebenaran tertinggi, Tuhan itu maha luas. Rahmatnya tidak bisa dipagari oleh tembok-tembok agama buatan manusia. Sang wali justru bahagia. Beliau tetap memancarkan nur cahaya kedamaian dan kasih sayang dari dalam tanah ini, mendoakan siapa saja yang beribadah memanggil nama Tuhan di atasnya, tanpa peduli apapun agama mereka. Beliau menjadi paku bumi yang menjaga kedamaian kota ini, agar umat Islam dan Kristen di sini bisa hidup rukun berdampingan. Kata-kata Gus Dur itu menghantam dada sang ajudan dengan kekuatan penuh. Ia akhirnya menyadari bahwa toleransi Gus Dur bukanlah sebuah taktik politik murahan. Toleransi itu lahir dari sebuah visi batin yang mampu melihat bahwa di kedalaman jiwa, setiap manusia, terlepas dari apapun label agamanya, terdapat percikan cahaya ilahi yang sama. Malam itu, di halaman belakang sebuah gereja tua, sang kiai buta tidak hanya menemukan sebuah makam yang hilang, tetapi ia juga telah mengajari dunia tentang bagaimana seharusnya agama dipeluk, bukan sebagai pedang untuk melukai yang berbeda, melainkan sebagai selimut cinta yang menghangatkan seluruh umat manusia. Bagi manusia modern yang terkurung dalam paradigma geopolitik, batas suatu negara adalah garis tegas yang ditarik di atas peta, dijaga oleh pos-pos imigrasi, kapal patroli bersenjata, dan deretan paspor yang dicap oleh petugas bea cukai. Namun, di dalam peta kosmologi tasawuf, batas-batas artifisial yang diciptakan oleh para politisi dan kolonial itu sama sekali tidak memiliki makna. Alam spiritual Nusantara adalah sebuah hamparan cahaya yang tak terputus, dirajut oleh jejak langkah para ulama pengembara pada abad-abad lampau, yang berlayar melintasi selat dan samudra untuk menebarkan benih-benih tauhid. Dan bagi seorang K.H. Abdurrahman Wahid, yang radar langitnya telah terkoneksi dengan frekuensi universal tersebut, panggilan dari seorang kekasih, Tuhan tidak akan pernah terhalang oleh selat yang bergelora, apalagi sekadar batas eurisdiksi antar negara. Kisah kali ini membawa kita keluar dari daratan Pulau Jawa, melintasi ombak menuju sebuah wilayah semenanjung di negeri jiran. Suatu ketika, Gus Dur sedang melakukan lawatan ke Malaysia untuk menghadiri sebuah simposium internasional kebudayaan Islam. Segala jadwal telah tersusun rapi oleh pihak kedutaan dan panitia setempat. Pengawalan pun cukup ketat, mengingat posisi beliau sebagai tokoh besar internasional yang disegani. Malam itu, setelah jamuan makan malam kenegaraan yang melelahkan usai, para pejabat dan pengawal diplomatik akhirnya bisa bernapas lega dan beristirahat di kamar hotel berbintang 5 mereka di pusat kota. Namun, mereka lupa bahwa bagi sang kiai nyentrik ini, malam hari bukanlah waktu untuk memejamkan mata jasmani, melainkan waktu di mana mata batinnya mulai mengembara
mencari sinyal dari masa lalu. Tepat pukul 2 dini hari, telepon di kamar sang ajudan berdering nyaring. Di ujung garis, suara Gus Dur terdengar datar, namun penuh urgensi. Memerintahkannya untuk segera menyiapkan mobil sewaan, secara diam-diam, tanpa membangunkan protokol resmi kedutaan. "Kita harus pergi sekarang. Ada yang sudah menunggu di pinggir laut," ucap Gus Dur singkat. Sang ajudan, yang sudah hafal betul dengan kebiasaan kumat kiainya ini, hanya bisa mengusap wajah yang masih dibebani kantuk luar biasa. Dengan jantung berdebar karena takut melanggar prosedur keamanan di negara orang, ia memapah Gus Dur keluar melalui lobi belakang hotel, masuk ke dalam sebuah taksi sewaan yang sopirnya sudah disewa secara khusus malam itu. Jalan ke arah pantai barat, cari jalan yang mengarah ke pelabuhan tua yang sudah tidak terpakai. Instruksi Gus Dur kepada sang sopir lokal yang kebingungan. Mobil pun membelah jalanan semenanjung yang mulus. Berangsur-angsur meninggalkan gemerlap lampu kota menuju kawasan pesisir yang sepi dan gelap. Aroma garam dan amis laut perlahan mulai tercium, menggantikan aroma pendingin udara mobil. Angin malam yang bertiup dari Selat Malaka terasa sangat kencang, membawa serta suara deburan ombak yang menghantam karang di kejauhan. Setelah berkendara selama hampir 2 jam, dan memasuki kawasan perkampungan nelayan yang sangat sepi, mobil dihentikan di ujung sebuah jalan tanah berpasir yang berbatasan langsung dengan tebing karang rendah. Di bawah sana, terbentang hamparan pantai berbatu yang disapu oleh ombak hitam Selat Malaka. "Kita turun di sini, tolong papa saya turun ke arah bebatuan karang di bawah sana," perintah Gus Dur sambil merapatkan jaketnya. Sang ajudan menelan ludah. Menuruni tebing karang di tengah malam buta di negara asing adalah sebuah tindakan yang melampaui batas kewarasan. Namun, ketenangan di wajah Gus Dur memaksanya untuk membuang segala keraguan. Dengan mengandalkan cahaya senter yang temaram, mereka berjalan tertatih-tatih, menuruni jalan setapak berpasir, menghindari kepiting malam dan genangan air pasang, hingga tiba di sebuah cekungan karang yang cukup terlindung dari embusan angin langsung. Di tempat yang sangat tersembunyi itulah, di antara pecahan kerang dan tumpukan pasir laut, sorot lampu senter sang ajudan menangkap sebuah pemandangan yang membuat napasnya tertahan. Terdapat sebuah formasi batuan karang laut yang disusun dengan sangat rapi, menyerupai sebuah nisan panjang yang usianya mungkin sudah berabad-abad. Batu-batu karang itu telah memutih dan terkikis oleh ribuan siklus pasang surut air laut. Nyaris tak bisa dibedakan dari alam sekitarnya, jika bukan karena susunannya yang secara presisi menghadap ke arah kiblat. Tidak ada nama, tidak ada tulisan, hanya ada deburan ombak yang seolah tak henti-hentinya membacakan selawat untuk sang penghuni makam. Gus Dur melepaskan alas kakinya, membiarkan telapak kakinya menyentuh pasir pantai yang dingin dan basah. Ia duduk bersila tepat di depan susunan karang purba tersebut. Malam itu, di tepi Selat Malaka, terjadi sebuah pertemuan dua samudra yang sangat epik. Samudra fisik yang memisahkan daratan Asia, dan samudra tasawuf yang menyatukan jiwa-jiwa para perindu Tuhan. Gus Dur menengadahkan tangannya. Suara zikirnya yang berat dan bergetar berpadu dengan ritme deburan ombak, menciptakan sebuah orkestrasi alam yang sangat magis dan menggetarkan relung hati sang ajudan yang hanya bisa bersimpuh di belakangnya. Setelah prosesi hening yang memakan waktu cukup lama itu selesai, Gus Dur menoleh ke arah laut lepas yang gelap gulita. Pandangan batinnya seakan mampu menembus cakrawala hingga ke daratan Sumatera di seberang sana. "Kamu tahu siapa yang berbaring di bawah pasir ini?" tanya Gus Dur, memecah keheningan. Beliau adalah salah satu laksamana spiritual, seorang waliullah pengembara dari zaman Kesultanan Samudra Pasai dan Malaka, ratusan tahun lalu, sebelum bangsa Eropa datang membawa meriam dan memecah belah Nusantara menjadi negara-negara jajahan. Para ulama seperti beliau inilah yang menjahit kepulauan ini dengan benang-benang keimanan. Gus Dur mengusap nisan karang itu dengan penuh kelembutan. Makam ini adalah simpul sejarah. Beliau tidak dimakamkan di kompleks istana yang megah, melainkan di tepi laut yang ganas, karena laut adalah rumahnya, dan ombak adalah tasbihnya. Beliau memanggil kita malam ini untuk mengingatkan satu hal penting, bahwa bangsa-bangsa serumpun di Nusantara ini diikat oleh akar spiritual yang sama. Konflik politik, sengketa perbatasan,
atau adu domba modern hanyalah buih di atas permukaan laut. Di kedalaman samudra sana, kita semua disatukan oleh doa para wali pelaut ini. Jika kita melupakan akar ini, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh badai zaman. Kata-kata itu meresap jauh ke dalam sanubari sang ajudan. Ia kini memahami bahwa ziarah lintas negara ini bukanlah sekadar kunjungan acak, melainkan sebuah rekoneksi terhadap paku bumi maritim yang menjaga stabilitas spiritual kawasan Asia Tenggara. Ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit Selat Malaka dengan guratan merah dan keemasan, Gus Dur dan ajudannya perlahan meninggalkan makam karang tersebut. Sang wali pelaut kembali ditinggalkan dalam kesunyiannya, dijaga oleh tarian ombak abadi. Namun esensinya kini telah terbangun kembali di dalam kesadaran mereka yang masih hidup. Di tangan Gus Dur, sejarah yang tenggelam di dasar samudra kembali diangkat untuk menjadi kompas bagi bangsa yang sering kali kehilangan arah. Dalam catatan rekam medis kenegaraan maupun ingatan kolektif masyarakat, fisik K.H. Abdurrahman Wahid adalah sebuah paradoks yang nyata. Beliau adalah sosok pimpinan yang harus berjuang melawan berbagai komplikasi kesehatan parah. Penglihatannya direnggut oleh glaukoma, tubuhnya rentan akibat diabetes, dan riwayat stroke berkali-kali sempat melumpuhkan mobilitas jasmaninya. Secara logika medis, jangankan untuk mendaki gunung yang terjal, untuk berjalan jauh di tanah datar pun, beliau membutuhkan bantuan orang lain untuk memapahnya. Namun, di dalam dunia tasawuf, hukum biologi tunduk pada hukum ruhani. Ketika radar langit memanggil, raga yang ringkih itu mendadak dialiri oleh kekuatan metafisik yang membuat para pengawal berbadan tegap dan bugar sekalipun merasa malu dan kehabisan napas. Kisah pendakian mustahil ini bermula di sebuah malam yang membekukan tulang di lereng salah satu gunung paling mistis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat itu, Gus Dur sedang singgah di sebuah pesanggerahan sederhana di kaki gunung setelah menghadiri acara istighasah. Udara pegunungan di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut itu sangat tipis, dan dinginnya mampu menusuk hingga ke sumsum. Kabut tebal turun, menyelimuti pepohonan pinus, membatasi jarak pandang hanya beberapa meter saja. Jarum jam baru saja melewati pukul 1 dini hari, ketika Gus Dur, yang disangka sedang beristirahat, memulihkan fisiknya, memanggil komandan Banser dan ajudan pribadinya. "Siapkan tongkat saya, dan pakai jaket kalian yang paling tebal. Ada sesepuh di atas sana yang harus kita sowani kunjungi malam ini juga," perintah Gus Dur dengan nada datar yang tak menyisakan ruang untuk penolakan. Sang ajudan terbelalak, wajahnya memucat, bukan hanya karena hawa dingin, melainkan karena horor membayangkan medan yang harus ditempuh. "Ngapunten beribu ampun Gus, di atas sana itu hutan belantara dan tebing curam, jalan setapaknya licin berlumut. Belum lagi bahaya jurang dan binatang buas. Secara medis, fisik panjenengan tidak memungkinkan untuk mendaki, apalagi dalam kondisi gelap gulita dan berkabut tebal begini. Bahaya sekaligus," protes sang ajudan dengan suara bergetar, mencoba menggunakan tameng rasionalitas. Gus Dur hanya tersenyum tipis, mengambil tongkat kayunya, dan bangkit berdiri. "Yang mau mendaki itu bukan fisik saya, tapi kerinduan saya. Kalau kamu takut, tunggu saja di sini, biar saya jalan sendiri." Tentu saja, membiarkan seorang kiai besar sekaligus tokoh nasional berjalan sendirian ke dalam hutan gunung di tengah malam adalah sebuah pantangan terbesar bagi seorang santri. Dengan terpaksa dan jantung yang berdebar tak karuan, ajudan dan 2 anggota Banser menyalakan senter besar mereka, mengawal langkah sang kiai menembus kabut pekat. Perjalanan itu adalah sebuah anomali tatanan alam yang akan selalu diingat oleh para pengawalnya seumur hidup. Hutan pegunungan di malam hari bagaikan labirin raksasa yang siap menelan siapa saja. Akar-akar pohon raksasa melintang di jalan setapak yang basah dan licin. Batu-batu koral lepas membuat pijakan menjadi sangat rawan longsor. Para Banser yang masih muda dan sehat itu berulang kali terpeleset, tersandung, dan napas mereka tersengal-sengal, berebut oksigen yang semakin tipis di ketinggian. Keringat dingin bercampur embun membasahi wajah mereka. Namun, pemandangan di depan mereka sungguh di luar nalar manusia. Gus Dur, pria tua yang buta dan memiliki riwayat stroke itu,
mendaki dengan ritme yang sangat konstan dan tenang. Tongkat kayunya mengetuk batu dan tanah, seolah memiliki mata sendiri, memandu kakinya untuk selalu menemukan pijakan yang paling solid. Tidak ada napas yang memburu, tidak ada keluhan kelelahan. Beliau melangkah menembus kabut seperti sebuah entitas cahaya yang sedang menaiki tangga rumahnya sendiri. Setiap kali rombongan Banser itu tertinggal karena kelelahan, Gus Dur akan berhenti sejenak, menoleh ke belakang dalam kegelapan, dan berkata pelan, "Ayo, sedikit lagi, jangan biarkan ego dan keluhan memberatkan langkah kakimu." Setelah hampir 3 jam mendaki tanpa jeda, menembus batas vegetasi pohon besar, hingga tiba di area berbatu yang terbuka, rombongan itu akhirnya menembus garis awan. Di puncak sebuah bukit batu yang tersembunyi dari jalur pendakian umum, angin tiba-tiba mereda. Langit malam terbuka lebar, memamerkan taburan jutaan bintang galaksi Bima Sakti yang berpendar luar biasa terang, seakan bisa disentuh dengan tangan. Hamparan awan putih menggulung di bawah kaki mereka, menutupi dunia bawah yang penuh dengan hiruk-pikuk keduniawian. Di tengah kesunyian absolut puncak gunung tersebut, tersusun rapi beberapa bongkah batu andesit purba yang ditumbuhi lumut kerak dan dikelilingi oleh bunga edelweiss liar. Itulah makamnya, sebuah pusara tanpa nama, tanpa cungkup, berselimutkan kabut dan beratapkan tata surya. Sang ajudan langsung jatuh bersujud ke tanah, menangis terseduh-seduh. Tangisannya bukan karena ketakutan, melainkan karena luapan emosi keharuan yang tak terbendung melihat keagungan alam dan kedahsyatan spiritual kiainya. Gus Dur berjalan perlahan mendekati susunan batu tersebut, meletakkan tongkatnya, lalu duduk bersila di atas batu yang dingin. Beliau merapalkan tahlil dan doa-doa dengan suara yang beresonansi bersama keheningan kosmik. Di ketinggian itu, suara sang kiai terdengar seperti mantra yang menyatukan bumi dan langit. "Gus, siapakah gerangan sesepuh agung yang bersemayam di tempat sunyi dan sedingin ini?" tanya sang ajudan setelah prosesi doa selesai. Suaranya masih tersendat oleh sisa tangis. Gus Dur menengadah. Wajahnya memantulkan cahaya bintang. "Beliau ini adalah M Paku Bumi, M penjaga keseimbangan alam," jawab Gus Dur dengan suara dalam. Dalam tradisi Sufi, ada makom yang disebut M Uzlah, M atau M Takhali. M mengasingkan diri dan mengosongkan hati dari segala ikatan duniawi. Ratusan tahun lalu, beliau mendaki kemari, bukan untuk lari dari tanggung jawab, melainkan untuk bertafakur dan memohon ampunan bagi penduduk bumi yang seringkali serakah, merusak alam. Beliau memilih dimakamkan di atas awan, menjauh dari ambisi manusia, agar doanya tidak terhalang oleh apapun untuk langsung mengetuk pintu langit. Pelajaran itu menghujam, tepat di ulu hati para pengawal. Di zaman di mana manusia berlomba-lomba merendahkan martabatnya demi berebut harta dan kuasa di dataran rendah, sang wali agung ini justru mengasingkan diri ke puncak tertinggi untuk menjaga kehormatan ruhani. Malam itu, Gus Dur tidak hanya menaklukkan keterbatasan fisiknya, tetapi beliau juga mengajarkan bahwa puncak spiritualitas tertinggi hanya bisa dicapai ketika kita bersedia menanggalkan beban ego dan mendaki tangga langit dengan jiwa yang merdeka. Ketika fajar menyemburat merah dari ufuk pegunungan, rombongan kecil itu bersiap turun kembali ke peradaban, membawa serta cahaya dari atas awan ke dalam sanubari mereka. Perjalanan menembus batas dimensi yang dilakukan oleh Keich Abdurrahman Wahid tidak selamanya bermuara pada keindahan puncak gunung yang berselimut awan atau kedamaian arsitektur rumah ibadah tua. Terkadang, radar langit sang kiai justru bergetar hebat saat menangkap sinyal dari tempat-tempat yang dihindari oleh umat manusia karena menyimpan memori kolektif yang sangat kelam. Dalam kosmologi spiritual Nusantara, tanah tidak hanya menyerap air hujan, tetapi juga merekam emosi, air mata, dan darah manusia yang tertumpah di atasnya. Ketika sejarah mencatat terjadinya sebuah tragedi kemanusiaan, pembantaian, atau konflik horizontal yang merenggut nyawa-nyawa tak bersalah, tanah tersebut akan memancarkan energi negatif yang pekat, menciptakan trauma psikologis lintas generasi bagi masyarakat di sekitarnya. Disinilah peran seorang M. Waliullah M. menjadi sangat krusial, bukan sekadar sebagai ahli ibadah personal, melainkan sebagai M. Paku Bumi,
M yang berfungsi menetralisir residu kebencian tersebut. Kisah malam itu membawa mobil sedan hitam. Gus Dur membelah kegelapan menuju sebuah kawasan hutan jati yang terpencil di wilayah timur Pulau Jawa. Hutan ini bukanlah hutan lindung biasa. Bagi masyarakat setempat, nama kawasan ini hanya diucapkan dengan nada berbisik puluhan tahun silam. Pada masa-masa pergolakan politik dan konflik sosial yang berdarah di pertengahan abad ke-20, kawasan pinggiran hutan ini menjadi saksi bisu hilangnya nyawa manusia dalam jumlah besar. Tragedi masa lalu itu meninggalkan luka sejarah yang tak pernah benar-benar sembuh. Aura tempat itu sangat berat, pengap, dan diselimuti oleh kabut kesedihan, serta teror yang membuat siapapun enggan melintas, apalagi berhenti di sepertiga malam terakhir. Ketika instruksi dari kursi belakang memerintahkan sang sopir untuk mematikan mesin tepat di tepi jurang dangkal yang berbatasan dengan hutan jati tersebut, sang ajudan merasakan hawa dingin yang tidak wajar merayap di tengkuknya. Udara terasa sangat menekan dada, seolah-olah pepohonan jati di sekeliling mereka menyimpan ribuan jeritan tertahan dari masa lalu. Sang ajudan ragu untuk membuka pintu mobil. Rasionalitas dan insting bertahan hidupnya memberontak. "Ngapunten, Gus. Tempat ini, udaranya sangat tidak enak. Warga sekitar menyebutnya tanah kutukan. Tempat pembuangan, tidak ada kebaikan yang tersisa di sini. Hanya kenangan akan pembunuhan dan dendam. Untuk apa kita turun di tanah yang kotor oleh darah ini?" tanya sang ajudan dengan suara tertahan. Gus Dur tidak menjawab dengan kata-kata. Beliau hanya membuka pintu mobilnya sendiri, meraba tanah dengan tongkatnya, dan melangkah keluar dengan raut wajah yang memancarkan kesedihan yang mendalam sekaligus ketegasan yang tak tertandingi. Dengan terpaksa, para pengawal turun dan memapah beliau, menyusuri jalan setapak yang tertutup daun jati kering. Mereka berjalan menembus kepekatan malam, menuju sebuah area lapang di tengah hutan. Tempat di mana tanahnya tampak sedikit tidak rata, seolah menyimpan rahasia kelam di bawahnya. Namun, langkah Gus Dur tidak mengarah ke titik-titik bekas tragedi itu, melainkan ke sebuah gundukan tanah kuno yang terletak di bawah pohon beringin tua, tepat di tepi area berdarah tersebut. Tidak ada nisan yang layak, hanya tumpukan batu bata merah peninggalan era kerajaan yang telah hancur, separuh dililit akar pohon. Di depan tumpukan batu bata kuno itulah Gus Dur duduk bersimpuh. Malam itu, lantunan ayat suci Al-Quran dan tahlil yang keluar dari bibir Gus Dur terasa sangat berbeda. Jika biasanya suaranya terdengar tenang dan syahdu, kali ini nadanya bergetar hebat, syarat akan emosi kepiluan, seolah sedang merangkul ribuan jiwa yang mati dalam penderitaan. Sang ajudan yang duduk di belakangnya bahkan bisa mendengar isak tangis tertahan dari sang kiai. Prosesi itu berlangsung sangat lama dan intens, memecah keheningan hutan jati dengan gelombang frekuensi doa yang luar biasa kuat. Lambat laun, keajaiban metafisik itu mulai terasa oleh para pengawal. Udara yang semula pengap, berat, dan mencekam, perlahan-lahan berubah menjadi ringan, sejuk, dan damai. Teror kasat mata yang mencekik tempat itu seakan menguap, digantikan oleh embusan angin malam yang membelai lembut mendinginkan jiwa. Seusai mengusap wajah dengan kedua tangannya yang basah oleh air mata, Gus Dur menoleh sedikit ke arah ajudannya. "Kamu mengira tanah ini dikutuk karena masa lalunya yang berdarah? Kamu salah," ucap Gus Dur pelan, memecah kesunyian mistis tersebut. "Tuhan tidak pernah membiarkan sepetak tanah pun di bumi ini terus-menerus dikuasai oleh dendam manusia. Ratusan tahun sebelum tragedi berdarah itu terjadi di sini, seorang M. Waliullah, M. Agung telah wafat dan disemayamkan di tempat ini. Beliau sudah berada di sini jauh sebelum darah pertama menetes di tanah ini." Penjelasan itu membuat dahi sang ajudan berkerut, mencoba mencerna logika waktu yang tumpang tindih. Jika beliau seorang wali besar, mengapa makamnya dibiarkan berada berdekatan dengan tempat pembantaian, Gus? Bukankah itu menodai kesucian beliau? Gus Dur tersenyum getir. Sebuah senyum yang merangkum kearifan tasawuf tingkat tinggi. Justru disitulah letak keagungan skenario ilahi. Ibarat seorang dokter, obat itu diletakkan tepat di atas luka yang paling parah, bukan di atas kulit yang sehat. Sang wali agung ini diizinkan makamnya berada di sini justru untuk menjadi penawar, menjadi jangkar rahmat yang terus-menerus memancarkan cahaya pengampunan dan kedamaian.
beliau bertugas menyerap amarah, menenangkan jiwa-jiwa penasaran yang menjadi korban kezaliman, dan perlahan-lahan membersihkan tanah ini dari kutukan sejarah. Gus Dur menarik napas panjang. Kedatangan kita malam ini adalah untuk melakukan M-Ruwat, M pembersihan spiritual. Kita membacakan tahlil bukan karena sang wali butuh doa kita, melainkan untuk menyambungkan kembali energi kesucian beliau yang sempat tertutup oleh kelamnya sejarah manusia. Kita menyembuhkan luka bangsa ini bukan hanya lewat sidang politik di ibu kota, tapi lewat doa di tempat-tempat sunyi yang merekam penderitaan rakyat jelata. Malam itu, di bawah pohon beringin di tengah hutan jati, Gus Dur mengajarkan sebuah dimensi resolusi konflik yang tidak pernah diajarkan di fakultas ilmu politik manapun. Beliau menunjukkan bahwa menyembuhkan luka sejarah bangsa membutuhkan intervensi spiritual yang berlandaskan kasih sayang universal. Makam kuno di atas tanah berdarah itu bukan lagi simbol kematian, melainkan monumen abadi pengampunan. Ketika rombongan itu melangkah pulang meninggalkan hutan, mereka tidak lagi dibayangi oleh teror masa lalu, melainkan diliputi oleh harapan bahwa sekelam apapun sejarah sebuah bangsa, akan selalu ada paku bumi yang diam-diam bekerja mendoakan keselamatan mereka. Di panggung sejarah modern Indonesia, sosok K.H. Abdurrahman Wahid menampilkan sebuah paradoks yang membuat para ilmuwan politik, sosiolog, dan cendekiawan barat garuk-garuk kepala. Di satu sisi, siang hari, beliau adalah seorang intelektual kosmopolitan yang melahap habis pemikiran Immanuel Kant, Jürgen Habermas, dan Karl Marx. Beliau berbicara fasih tentang civil society, masyarakat sipil, hak asasi manusia, dan demokrasi di forum-forum internasional dengan bahasa Inggris dan Arab yang tanpa celah. Namun ketika matahari terbenam dan jarum jam menunjuk angka 2 dini hari, tokoh pejuang demokrasi yang brilian ini seolah bermetamorfosis menjadi seorang mistikus Jawa kuno yang keluar masuk hutan angker, duduk bersila di tanah becek, dan berdialog dengan nisan-nisan purba tanpa nama. Bagi kaum rasionalis yang memuja nalar empiris, kebiasaan ziarah malam Gus Dur ini adalah sebuah ganjalan besar. Di mata mereka, tindakan itu dianggap sebagai sisa-sisa feodalisme klinik yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua umum organisasi Islam terbesar yang memimpin jutaan umat menuju modernisasi. Pertentangan antara nalar dan keimanan gaib ini akhirnya meledak dalam sebuah pertemuan tertutup di ruang perpustakaan PBNU. Sebuah ruangan yang dipenuhi oleh rak-rak buku tebal dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih klasik hingga filsafat barat kontemporer. Hari itu, seorang cendekiawan muda lulusan universitas terkemuka di Eropa, yang juga seorang kritikus sosial yang tajam, datang menemui Gus Dur. Dengan membawa semangat pencerahan ala barat, akademisi muda ini duduk berhadapan dengan sang kiai. Wajahnya menampakkan kegelisahan akademis yang tak tertahankan. Sang ajudan yang berdiri di sudut ruangan sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Sebuah gugatan intelektual terhadap radar langit sang kiai. Gus, nyuwun sewu, mohon maaf, panjenengan ini membuat kami kaum akademisi kebingungan. Buka cendekiawan muda itu dengan nada kritis, namun tetap sopan. Di mimbar seminar, panjenengan mengutip rasionalisme dan menuntut umat untuk menggunakan akal sehat dalam berpolitik. Tapi di malam hari, panjenengan mencari kuburan di tengah hutan berdasarkan mimpi atau bisikan gaib. Bukankah ini sebuah inkonsistensi yang membahayakan? Bagaimana kita bisa mendidik bangsa ini menjadi masyarakat rasional yang maju, jika pemimpin intelektualnya sendiri masih terjebak dalam praktik tahayul, mencari wangsit di kuburan tua? Ruangan itu mendadak hening. Sang ajudan menahan napas, menanti reaksi Gus Dur yang sedang dituduh melakukan praktik klinik yang bertentangan dengan kemajuan zaman. Namun, alih-alih marah atau bersikap defensif, Gus Dur justru tertawa pelan. Tawanya renyah dan santai, mengisyaratkan bahwa pertanyaan semacam ini sudah ribuan kali ia dengar di dalam kepalanya sendiri. Gus Dur memperbaiki letak kacamatanya, menyandarkan tubuhnya ke kursi, dan menatap akademisi muda itu. Mas, sampean ini sekolah jauh-jauh ke Eropa, baca buku tebal-tebal, tapi sayang, pisau analisismu masih kurang tajam. Jawab Gus Dur dengan tenang. Sampean mengira rasionalitas dan spiritualitas itu bermusuhan.
seperti air dan minyak. Itu karena sampean memakai kacamata rasionalisme barat yang memenjarakan kebenaran hanya pada apa yang bisa dilihat, diukur, dan dihitung oleh panca indera. Gus Dur kemudian mulai mengurai sebuah bangunan epistemologi, teori pengetahuan yang membuat akademisi muda itu tertegun. Di dalam tradisi pemikiran Islam yang utuh, kita mengenal 3 instrumen untuk mencari kebenaran: Bajani teks suci, Burhani logika akal atau rasio, dan Irfani pengalaman batin atau intuisi spiritual. Kaum rasionalis seperti sampean ini hanya berhenti di tahap burhani. Akal itu ibarat sebuah senter di tengah malam gelap gulita. Senter itu sangat berguna. Ia terang, ia bisa membantumu berjalan agar tidak terperosok ke jurang. Tapi, sejauh apapun cahaya senter itu menyorot, ia punya batas. Ia tidak akan pernah bisa menerangi seluruh semesta. Suara Gus Dur mulai memberat, memancarkan wibawa seorang salik pejalan spiritual sejati. Ketika akal manusia sudah mentok, ketika rasionalitasmu membentur tembok misteri kehidupan yang tak bisa dijelaskan oleh rumus fisika dan sosiologi, disitulah Irfani mengambil alih. Intuisi batin, atau yang sampeyan sebut bisikan gaib itu, bukanlah klinik. Itu adalah frekuensi komunikasi tingkat tinggi, yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang sudah bersih dari ego. Saya mencari makam-makam para wali itu, bukan untuk minta wangsit nomor togel, atau cari jabatan politik. Saya datang untuk menyambung rantai sejarah sanat yang terputus, untuk menghidupkan kembali doa di tempat-tempat yang dilupakan orang, dan untuk mengingatkan bangsa ini, bahwa ada kekuatan di luar kalkulasi matematis yang menjaga negeri ini. Gus Dur mencondongkan tubuhnya ke depan, sampeyan menuntut pembuktian empiris untuk hal-hal metafisik. Itu sama konyolnya dengan sampeyan mencoba mengukur dalamnya samudra menggunakan penggaris anak sekolah. Hanya karena penggarismu tidak sampai ke dasar, sampeyan lalu menyimpulkan bahwa samudra itu tidak punya kedalaman. Itulah kesombongan terbesar nalar manusia modern. Hantaman argumen filosofis itu meluncur deras, telak, dan tak terbantahkan. Cendekiawan muda yang terbiasa berdebat di forum-forum akademis itu tiba-tiba terdiam 1000 bahasa. Wajahnya menunduk. Ia menyadari bahwa kritiknya tidak lahir dari keluasan ilmu, melainkan dari kedangkalan pemahamannya sendiri. Ia melihat ziarah malam Gus Dur semata-mata sebagai aktivitas fisik di kuburan gelap. Padahal, bagi Gus Dur, itu adalah sebuah penjelajahan di alam irfani, sebuah realitas transenden di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan saling berpelukan erat. Malam itu, di ruang perpustakaan yang dipenuhi buku-buku rasional, logika modern dipaksa menunduk hormat kepada spiritualitas. Gus Dur membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang mistikus yang lari dari rasionalitas, melainkan seorang intelektual paripurna yang telah selesai melampaui batas-batas akalnya. Ia menguasai logika, namun ia menolak untuk dipenjara olehnya. Ketika sang cendekiawan muda pamit dengan kepala tertunduk dan rasa hormat yang baru, sang ajudan tersenyum bangga. Ia tahu, kebiasaan aneh kiainya menembus malam dan membangkitkan para wali dari tidur panjangnya, memiliki fondasi keilmuan yang jauh lebih kokoh dari apapun yang bisa dipahami oleh dunia material ini. Dari seluruh rangkaian fenomena metafisik yang menyertai K.H. Abdurrahman Wahid, ada satu misteri terbesar yang selalu mengendap di benak para pengawal, ajudan, dan orang-orang terdekatnya. Ketika mobil telah diparkir, hutan angker telah ditebas, dan Gus Dur akhirnya duduk bersila di depan sebuah nisan purba yang kesepian. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam keheningan itu? Mata jasmani kita hanya melihat seorang kiai sepuh yang komat kamit merapalkan tahlil, menundukkan kepala, dan sesekali mengusap air mata. Namun, bagi para pejalan spiritual yang memahami ilmu mukasyafah, ketersingkapan tabir, keheningan Gus Dur di depan makam itu bukanlah sebuah kekosongan. Di balik mata fisiknya yang tak lagi mampu melihat dunia, mata batinnya sedang terlibat dalam sebuah perbincangan tingkat tinggi yang melampaui batas ruang, waktu, dan hukum fisika. Untuk memahami anatomi dialog lintas dimensi ini, kita harus kembali ke akhir tahun 1997, sebuah masa di mana langit politik dan ekonomi Indonesia sedang diselimuti awan hitam pekat yang tak terlihat oleh orang awam. Krisis moneter mulai mengintai, dan rezim Orde Baru yang berkuasa selama 3 dekade berada di ambang keruntuhan. Suatu malam yang sangat gerah, radar langit Gus Dur
membawanya ke pesisir selatan Jawa, menuju sebuah makam yang terletak di atas tebing karang yang berhadapan langsung dengan gulungan ombak Samudra Hindia yang buas. Malam itu, prosesi ziarah terasa sangat berbeda. Hawa di sekitar makam terasa begitu berat, menekan dada siapa saja yang hadir. Gus Dur tidak sekadar membaca doa, lalu tersenyum seperti biasanya. Kali ini, sang kiai menangis terseduh-seduh, bahunya berguncang hebat. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, hingga menyentuh batu karang di dekat nisan. Berulang kali menganggukkan kepala, seolah sedang mendengarkan sebuah titah yang sangat berat, lalu merintih memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Sang ajudan yang duduk berjarak beberapa meter di belakangnya, hanya bisa terpaku, merasakan getaran emosi kesedihan yang merembes keluar dari dimensi yang tak kasat mata. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil yang melaju menembus kabut pagi, sang ajudan akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, memecah kebisuan yang menyiksa. "Gus, nyuwun pangapunten, tadi malam di depan makam itu, panjenengan menangis begitu hebat. Apa sebenarnya yang panjenengan bicarakan dengan beliau yang sudah berada di alam barzah? Apakah orang mati bisa berbicara kepada orang hidup?" Gus Dur yang sedang menyandarkan kepalanya di jok mobil, menghela napas panjang. Wajahnya menyiratkan kelelahan yang luar biasa. Bukan lelah fisik, melainkan lelah menanggung beban sejarah. "Kamu pikir komunikasi itu harus selalu pakai mulut dan telinga?" jawab Gus Dur pelan. "Di alam barzah, bahasa manusia yang penuh dengan kebohongan dan basa-basi ini sudah tidak laku. Para waliullah itu berkomunikasi menggunakan lugatul arwah, bahasa roh. Mereka mentransfer ahwal kondisi batin dan ma'rifat pengetahuan sejati langsung ke dalam jantung hatimu. Tidak ada suara, tapi kamu tiba-tiba tahu dan mengerti segala hal yang akan dan sedang terjadi." Gus Dur kemudian menatap lurus ke depan. Matanya yang buta seakan sedang melihat sebuah badai besar yang siap menghantam Nusantara. Tadi malam, sesepuh penjaga laut selatan itu sedang bersedih. Beliau memperingatkan bahwa bangsa ini sebentar lagi akan menangis darah. Keserakahan penguasa, korupsi, dan kezaliman terhadap rakyat kecil selama puluhan tahun telah membuat paku-paku bumi Nusantara goyah. Tatanan akan runtuh, saudara akan saling membunuh, ekonomi akan hancur lebur. Tubuh sang ajudan merinding mendengar nubuat geopolitik yang keluar dari lisan sang kiai. Benar saja, beberapa bulan setelah malam itu, Indonesia dihantam krisis multidimensi yang melahirkan tragedi Mei tahun 1998, meruntuhkan rezim, dan nyaris mencabik-cabik keutuhan negara. "Lalu, apa yang panjenengan jawab kepada sang wali tadi malam, Gus?" tanya sang ajudan dengan suara bergetar. "Saya hanya bisa menangis dan meminta doa restu," jawab Gus Dur lirih. "Para aulia wali-wali itu meminta saya untuk bersiap-siap ketika badai itu benar-benar datang dan kapal republik ini hampir tenggelam. Seseorang harus rela pasang badan menjadi tameng untuk melindungi rakyat yang tak berdosa, meski ia harus dihinakan dan dijatuhkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri." Dialog malam itu membuka mata sang ajudan secara paripurna. Ekspedisi tengah malam Gus Dur selama bertahun-tahun, menyusuri hutan, mendaki gunung, dan merambah pasar becek, ternyata bukanlah sekadar rutinitas spiritual atau hobi supranatural. Itu adalah sebuah rapat kabinet kosmik. Gus Dur sedang menerima briefing intelijen tingkat tinggi dari para leluhur bangsa, para penjaga spiritual yang tak pernah berhenti mencintai tanah air ini, meski raga mereka telah hancur menjadi debu. Makam-makam itu adalah stasiun radar, dan Gus Dur adalah operator tunggal yang menerjemahkan sinyal dari barzakh menjadi manuver politik dan sosial di alam nyata untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Segala yang bermula di alam fana ini, pada akhirnya harus tunduk pada ketetapan sang waktu. Raga jasmani, sehebat apapun ia menopang jiwa yang merdeka, memiliki batas kedaluarsanya sendiri. Selama puluhan tahun, K.H. Abdurrahman Wahid telah mengorbankan waktu istirahatnya, menembus dinginnya malam, membelah hutan belantara, mendaki tebing terjal, dan merambah hiruk-pikuk pasar, hanya untuk satu tujuan mulia, membangunkan para waliullah yang tertidur dalam lipatan sejarah. Beliau menyusuri kembali peta spiritual Nusantara, menyambung sanad mata rantai doa yang terputus, dan memastikan bahwa jangkar-jangkar gaib pelindung bangsa ini
tetap kokoh menancap di bumi pertiwi. Namun, sang pejalan malam itu pun pada akhirnya harus beristirahat. Tanggal 30 Desember tahun 2009 menjadi hari di mana langit Indonesia seakan runtuh. Berita kepergian mantan Presiden RI keempat itu menyebar bagaikan gelombang kejut yang menghantam setiap sudut negeri. Tangis pecah tidak hanya di pesantren-pesantren atau di kantong-kantong Nahdliyin, tetapi juga di kelenteng, di gereja, di pasar tradisional, dan di pedalaman Papua. Tongkat kayu itu kini telah diletakkan. Radar langit yang selama ini berputar, menangkap sinyal dari dimensi barzah, telah menyelesaikan tugas duniawinya. Gus Dur telah pulang, kembali ke pelukan sang kekasih yang maha welas asih. Jika selama hidupnya, Gus Dur disibukkan dengan mencari makam kuno tanpa nama yang tersembunyi dari pandangan manusia awam, ketetapan ilahi justru memberikan skenario yang berkebalikan 180 derajat untuk tempat peristirahatan terakhirnya. Gus Dur dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga pesantren Tebu Ireng, Jombang, berdampingan dengan makam kakeknya yang juga pendiri NU, Hadratus Syekh Kaits Hashim Asy'ari, dan ayahnya Kaits Wahid Hashim. Makamnya tidak disembunyikan di atas awan atau di tengah hutan jati. Makamnya berada tepat di jantung peradaban santri, terbuka bagi siapa saja. Disinilah letak mahakarya tasawuf terakhir dari seorang Abdurrahman Wahid. Setelah beliau wafat, makamnya seketika bermetamorfosis menjadi salah satu epicentrum ziarah terbesar di Asia Tenggara. Jutaan manusia mengalir tanpa henti, siang dan malam, bagaikan lautan manusia yang tak pernah surut. Namun, pemandangan di Tebu Ireng ini mematahkan segala tradisi ziarah konvensional. Yang datang bersimpuh dan menangis di depan pusaranya bukanlah kaum muslimin semata. Anda akan melihat para biksu Buddha yang menundukkan kepala dalam keheningan, para pendeta dan suster Katolik yang melipat tangan memanjatkan doa, umat Konghucu yang membawa aroma hiyo, hingga rakyat jelata yang datang dengan sandal jepit usang. Makam Gus Dur telah menjadi sebuah universitas kemanusiaan yang hidup. Tanpa perlu berpidato lagi, tanpa perlu menulis kolom di koran, dari dalam tanahnya, Gus Dur terus mengajar bangsa ini tentang arti persaudaraan sejati. Beliau membuktikan bahwa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bukanlah sekadar slogan kosong, melainkan sebuah energi nyata yang mampu menyatukan serpihan-serpihan perbedaan bangsa. Para kiai sepuh dan pengawal setianya yang dulu sering menemaninya menembus malam kelam, akhirnya menyadari satu kebenaran metafisik yang sangat mengejutkan. Selama ini, mereka mengira Gus Dur hanyalah seorang pencari wali. Mereka tidak menyadari bahwa melalui rentetan ziarah sunyi itu, ujian fisik dan penderitaan politik yang dihadapinya, Tuhan sesungguhnya sedang memproses Gus Dur sendiri untuk menjadi seorang waliullah di abad modern. Gus Dur adalah wali mastur wali yang tersembunyi yang paling cerdik. Ia menyembunyikan derajat kewaliannya bukan di dalam gua yang sepi, melainkan di balik hiruk-pikuk panggung politik, di balik kontroversi, dan di balik lelucon-leluconnya yang membuat orang tertawa. Kini, sang pembangun wali itu telah berbaring, ia telah berpindah ke alam barzah, bergabung dengan jajaran para laksamana spiritual, para penjaga puncak gunung, dan para kiai pengembara yang dulu sering ia kunjungi di sepertiga malam terakhir. Mungkin saja, di suatu malam yang sunyi di masa depan, ketika Indonesia kembali dihadapkan pada krisis yang mengancam keutuhannya, akan ada seorang pejalan spiritual yang duduk bersila di depan makam Tebu Ireng. Dan di dalam keheningan itu, melalui lugatul arwah bahasa roh, sang pejalan itu akan mendengarkan suara tawa renyah Gus Dur dari alam barzah, memberikan petunjuk dan membisikkan pesan abadinya. Gitu aja kok repot, cintai bangsamu, sayangi manusianya, biarkan Tuhan yang mengurus sisanya.